Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fakhri dengan nomor NPM 2017051076. Pada video ini saya akan membahas tentang materi atau soal yang diberikan dari tugas struktur data dan algoritma. Ya, untuk video ini saya akan membahas 3 bagian, yaitu 1. Pengertian ADT, yang kedua ada ADT pada linked list, dan yang ketiga ada stack and queue. Ya, kita mulai dari pengertian ADT. Ya, pengertian ADT. ADT adalah koleksi data dan operasi yang dapat digunakan untuk memanipulasi data. Tipe data tertentu yang didefinisikan oleh pemrograman untuk kemudahan sang pemrograman. Ya, apa sih fungsi ADT itu? Ya, untuk fungsi ADT terdapat 3, yaitu 1. ADT dapat memisah struktur penyimpanan atau lokasi memori dari perilaku. Dan yang kedua, ADT dapat menyembunyikan informasi atau pengkapsulan. Ya, seperti apa itu? Ya, yang pertama, perubahan implementasi ADT tidak mengubah teks program lain bila antarmuka tidak berubah. Lalu untuk yang kedua, pemakaian dan pembuatan ADT dapat dilakukan terpisah, hanya perlu kesepakatan antarmuka pemakaian ADT. Ya. Lalu untuk fungsi yang ketiga, ADT dapat membuat modul-modul yang menyerupai dengan konsep-konsep yang ditentukan pada domain persoalan program. Ya, selanjutnya kita lanjut pada ADT pada linked list. Ya, sebelumnya apa sih linked list itu? Ya, linked list itu atau juga bisa dikenal dengan sebutan senarai beranai, adalah struktur data yang terdiri dari urutan record data di mana setiap record memiliki field yang menyimpan alamat atau referensi dari record selanjutnya, atau bisa dibilang tuh secara berurutan. Ya, elemen data yang dihubungkan dengan link pada linked list disebut node. Ya, istilah pada linked list itu dibagi menjadi 2, yaitu pertama ada head. Ya, apa sih head ini? Head ini adalah elemen yang berada pada posisi pertama dalam suatu linked list. Ya, selanjutnya ada tail, atau bisa dibilang ujung dari linked list, yaitu elemen yang berada pada posisi terakhir dalam suatu linked list. Ya. Selanjutnya terdapat macam-macam linked list. Terdapat 4 macam linked list, yaitu pertama ada single linked list. Lalu yang kedua ada double linked list. Lalu yang ketiga ada circular linked list. Lalu yang keempat ada multiple linked list. Ya, ini merupakan contoh dari pemrograman linked list. Ya, bisa kita lihat seperti tambah depan ini. Dia pertama tuh mengambil fungsi dari integer main yang di bawah, seperti mengambil data nama, tempat tanggal lahir, dan mendapatkan nilai. Nah, pada dalam fungsi ini terdapat sebuah node yang bisa kita sebut node yang ada pada linked list itu untuk mengatur alamat dari node tersebut. Seperti ini node pendaftaran, dia menyimpan pointer dari baru untuk menyimpan alamat dari beberapa fungsi ini. Nah, pada node ini kita membuat baru sebagai bentuk atau nilai baru yang akan dimasukkan ke dalam linked list ini. Ya, seperti ini, baru nama, artinya variabel nama dimasukkan ke alokasi baru. Ya, selanjutnya TTL juga dimasukkan ke node baru, begitu pula dengan nilai baru. Ya, pada setiap linked list itu pasti setelahnya atau yang terakhir pasti terdapat nilai 0, di mana nilai itu adalah nilai kosong yang tidak berisi apa-apa. Ya, bisa kita lihat ini, jika kosong head sama dengan baru itu berarti dia kepalanya di depan atau data awalnya. Ya, kalau misalkan data awal tidak ada lanjutan berarti selanjutnya itu bernilai 0. Ya, selanjutnya jika data itu sudah diisi lalu kita tambahkan, ya, headnya ini bakal berpindah ke data yang baru kita masukkan itu untuk dimasukkan ke linked list. Ya, selanjutnya yang baru ini
dia menjadi head dari para linked list yang baru kita masukkan tadi. Ya, begitu juga dengan tambah belakang ini, dia juga menimpa node yang bernama yang terbaru dan bantu. Ya, untuk linked list ini, node ini sangat penting untuk memanipulasi nilai atau menyimpan nilai yang akan dimasukkan agar dapat berkesinambungan untuk menyambung-nyambungkan nilai agar seperti ke kereta yang menyambung-nyambung. Ya, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Ya, mari kita lanjutkan. Selanjutnya yang ketiga ada stack and queue. Ya, apa itu stack? Stack itu adalah tumpukan atau dapat diartikan sebagai suatu kumpulan data yang seolah-olah terlihat seperti ada data yang diletakkan di atas data yang lain. Ya, selanjutnya queue. Ya, queue itu ialah struktur data yang mempunyai sifat FIFO, first in first out. Yang pertama dia masuk, itulah yang pertama dia keluar. Seperti antrian. Ya, misalkan kita mengantri kan, kita masuk pertama. Pasti yang bakal dipanggil itu pasti kita keduluan kan. Lah, setelah kita dipanggil pasti kita duluan yang keluar karena sudah selesai dari antrian tersebut. Ya, seperti itulah logikanya. Atau bisa diartikan data yang pertama kali masuk merupakan data yang akan keluar paling awal, yang saya sebutkan tadi contohnya. Ya, pertama ada stack. Ya, ini yang saya bilang tadi, kalau stack ini dia tuh last in first out, berarti yang terakhir masuk tuh itulah yang pertama kali keluar. Jadi dia masuk sini nih, kalau ada yang mau keluar pasti dia lagi yang bakal keluar karena dia paling atas dan yang kena keluarnya yang pertama kali keluar. Jadi kalau misalkan awal-awal dia masuk awal-awal, dia bakal terakhir juga keluarnya. Berbeda dengan yang terakhir masuk, dia pasti duluan keluar. Ya, terdapat dua variabel pada stack ini, atau dua keyword lah istilahnya. Yang pertama push, lalu yang kedua pop. Ya, apa push itu? Ya, kita lihat. Push. Ya, push itu berfungsi untuk memasukkan sebuah nilai atau data ke dalam stack. Sebelum sebuah nilai atau data dimasukkan ke dalam stack, prosedur ini terlebih dahulu akan menaikkan posisi top atau satu level ke atas. Nah, push ini tuh dia meletakkan suatu nilai ke dalam stack agar ditumpuk-tumpuk. Sama seperti bahasa Indonesianya push itu artinya numpuk. Ya. Selanjutnya kita ke pop. Ya, berbeda dengan push. Pop itu malah sebaliknya. Pop itu berfungsi untuk mengeluarkan atau menghapus nilai terakhir, atau yang baru masuk itu bakal dikeluarin lagi dengan cara menurunkan nilai top satu level ke bawah. Nah, kayak ini kan 3 baru pertama kali masuk nih. Kemudian kita pop, dia bakal keluar lagi karena dia yang terakhir masuk, pasti dia yang pertama kali keluar. Ya. Ya, selanjutnya kita lanjut. Ada queue. Ya. Queue ini terdapat dua bagian, yaitu enqueue dan dequeue. Apa sih enqueue itu? Ya. Enqueue ini digunakan untuk memasukkan sebuah data atau nilai ke dalam queue. Pada proses enqueue, tail yang berjalan seiring masuknya data baru ke dalam antrian. Ya, sedangkan head akan tetap pada posisi ke-1. Nah, jadi queue ini seperti antrian yang saya bilang tadi, misalkan antrian di apotik. Nah, pasti dia bakal berjalan sampai ke ujungnya agar bisa keluar lagi. Ya, mungkin seperti itu penjelasannya. Sedangkan kalau dequeue ini dia digunakan untuk menghapuskan sebuah data atau nilai yang paling masuk ke awal dalam queue. Ya, ini yang saya bilang tadi, tail ini bakal berjalan agar keluar. Jadi itu yang pertama kali masuk, dia bakal pertama kali keluar. Ibaratnya tuh kayak dipanggil di apotik yang saya sebutkan tadi. Ya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat contoh kode program stack. Ya. Bisa kita lihat di sini stack ini kita menggunakan array. Dimana kalau dia nge-push, kalau dia masukkan nilai, pasti array topnya itu bakal bertambah nilainya. Jadi nilai n itu masuk ke array top ini untuk menggantikan nilai yang sebelumnya. Ya,
sedangkan kalau kita pop itu langsung nilainya berkurang. Jadi nilai yang kita terakhir kali masukkan itu dia bakal keluar. Jadi yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali keluar, seperti logika stack yang saya sebutkan tadi ya. Selanjutnya ada kode Q ya. Pada kode Q ini kalau pada kode Q ini seperti antrian ya. Misalkan kita menambah ke data antrian, data sin masuk key data jam. Jadi inputan data ini masuk ke array key data ini ya. Jadi pada key data ini dia akan terus bertambah ya. Untuk DQ-nya misalkan nih kita jelaskan dari kodenya aja. Kita mengambil data dari data tersebut. Nah, jika sudah kita mau keluar, jadi nilai array yang sekarang itu bakal digantikan oleh nilai array yang sebelumnya. Jadi itu kayak ini. Jadi nilai data array yang satu kali ke depan dia bakal menggantikan nilai yang barusan kita keluarkan tadi. Jadi ibarat kayak ditendang gitu, kayak digantikan gitu nilainya. Yang nilai selanjutnya dia mengisi nilai yang sekarang. Ya, dia bakal berulang-ulang dengan for ini sampai antrian itu pas lagi. Ya, mungkin cukup sekian dari video saya. Ya, saya Muhammad Fakri dengan nama NPM 2017051076 dari kelas B. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.